Mas Fajrul, bisa mendengar saya jelas, Aiman? Halo, Aiman. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar dan apa kabar juga Kompas TV? Baik, alhamdulillah sehat selalu juga untuk Bung Fajrul. Alhamdulillah, salam sehat buat Amin. semuanya dan semua pemirsa Kompas TV juga. Amin. Terima kasih Bung Fajrul. Bung Fajrul, saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan a new normal yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden. Apa yang kemudian bisa dikaitkan a new normal dengan rencana pengurangan PSBB nanti tentu ya? Iya, terima kasih Bung Aiman. Ya. Saya harus menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Presiden pada rapat terbatas 2 hari lalu ya. Kemarin ya. Beliau mengatakan bahwa ini verbatim, saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Iya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jadi jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Nah, jadi itu yang harus jadi pegangan kita pada malam ini, seperti itu. Kemudian yang kedua yang sering juga disampaikan oleh banyak pihak, yaitu soal transportasi. Beliau mengatakan bahwa transformasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwa yang harus kita lakukan dalam masa di mana kita belum mengetahui kapan ada vaksin COVID-19 dan kapan ada obat untuk menyembuhkan COVID-19. Nah, dalam ruang krisis, dalam ruang ketidakpastian ini, kita berusaha menerapkan 2 disiplin, yaitu imunitas atau immunity is the king, begitu. Dan kemudian yang kedua adalah social distancing. Nah, ini seperti satu koin dengan 2 mata uang. Inilah indikator-indikator di mana proses apa yang disebut sebagai normal baru itu bisa berjalan. Oke, saya tertarik Bung Fajrul, sebentar. Anda mengatakan bahwa 2 hal yang dilakukan, yang pertama herd immunity ya tadi ya, kemudian yang kedua physical distancing. Physical distancing sudah kita lakukan, tapi herd immunities. Apa yang Anda maksudkan dengan herd immunities ini? Imunitas ini yang disampaikan adalah misalnya hidup sehat, berolahraga, kemudian juga itu makan makanan bergizi sehingga ada imunitas yang tumbuh di dalam diri kita dan itu bisa untuk melawan COVID-19. Oleh karena sampai hari ini belum ada vaksin ataupun obat untuk menyembuhkannya. Bukankah herd immunities, Bung Fajrul, ya terkait dengan orang yang kemudian sudah memiliki imunitas karena ia sudah pernah terinfeksi virus corona, penyintas virus corona? Iya, imunitas ini kan bisa dibangunkan dengan cara hidup yang sehat, seperti itu. Oke, karena ini punya konsekuensi yang berbeda. Ya. Karena ada kemudian, koreksi kalau saya salah, ada herd immunities yang kemudian dianggap sengaja kemudian untuk katakanlah bukan sengaja, agak dilepas, agak dilonggarkan begitu. Sehingga mungkin saja ia terkena penyakit, tapi setelah ia terkena penyakit, maka ia punya imunitas. Tapi ada risiko tingkat kematian yang sangat tinggi dari situ. Apakah ini kemudian dimaksudkan? Pemerintah tidak mengambil posisi di herd immunity. Imunitas ini dalam pengertian bahwa yang pertama tadi bahwa kita harus menyelenggarakan hidup sehat. Kemudian yang kedua kita harus berolahraga yang baik. Kemudian yang ketiga kita harus memakan makanan yang bergizi dan bahkan dalam diskusi kami minggu yang lalu dengan kelompok psikologi agama, itu bahkan dengan menjalankan kehidupan agama secara spiritual yang baik, itu juga dapat meningkatkan imunitas kita. Jadi koreksi berarti saya harus konfirmasi, bukan herd immunities yang dimaksud, tapi immunity. Sama sekali bukan. Oke, baik. Baik, jadi immunity dan physical distancing, 2 hal itu. Iya betul, itu disiplin yang harus kita lakukan sepanjang kita tidak tahu bahkan dari 200 lebih negara di dunia yang terkena COVID-19 ini, sampai hari ini kita belum mendengar, mungkin nanti akan diberitahukan oleh sahabat kita yang lain yang Bapak ini yang ahli dalam bidang ini, kita belum mendengar adanya tanda-tanda menuju bahwa kita akan menemukan vaksin maupun juga obat seperti ini. Indikator-indikator inilah yang akan dihadapi kita ke depan. Tetapi sekali lagi kami menegaskan
Presiden Jokowi mengatakan belum ada pelonggaran PSBB. Baik, baik. Saya ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, jadi tidak ada yang bisa dilakukan selain dua hal tadi, meningkatkan imunitas dan physical distancing. Untuk poin pertama yang disampaikan Bung Fazrul tadi terkait dengan social atau physical distancing, kita sepakat dari awal itu menjadi cara yang terbaik untuk betul-betul menahan laju dan mengendalikan COVID-19. Karena physical distancing ini juga, maka kita keluar kebijakan yang namanya PSBB. Jadi kebijakan yang memayungi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan itu. Ya. Tetapi untuk yang kedua terkait dengan immunity, kita memang harus hati-hati. Apalagi kalau statement ini diberikan oleh pemerintah, dan kalau imunitas yang sifatnya daya tahan tubuh, kita bersepakat dengan istilah ini melalui makan yang cukup, istirahat teratur, gizi berimbang, dan olahraga yang rutin, ini bisa kita tingkatkan daya tahan tubuh. Ya. Tetapi kalau imunitas diartikan sebagai self-protection, nah ini akan bias maknanya. Ketika antibodi kita sebenarnya dalam menghadapi SARS-CoV-2 ini lebih kepada reaction. Bagaimana gejala dan akibat yang ditimbulkan itu tidak berdampak berat untuk tubuh kita. Tetapi dalam hal protection sebenarnya belum ada kemampuan yang betul-betul kita, antibodi kita itu memproteksi kita terhadap SARS-CoV-2 ini. Nah, untuk itu, selaku pemerintah, apalagi kalau ada frasa yang sifatnya herd immunity, nah ini adalah statement yang sangat tidak populis sebenarnya, yang bisa salah dipahami oleh masyarakat. Iya, tadi sudah kalau dikonfirmasi bukan herd immunity, tapi imunitas, Ya, immunity. Imunitas. Ya. Dan imunitas itu kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan berarti menolak penyakit atau tidak bisa terinfeksi, tetapi lebih kepada reaksi tahan tubuh kita lah yang ingin kita tingkatkan, Bung Aiman. Iya, ini memang vaksin sampai hari ini belum ada ditemukan meskipun sudah ada informasi terakhir. Ini salah satu perusahaan di Amerika yang saya sebutkan ini. Mungkin Bung Hermawan juga sudah mendengar. Saya nanti ingin menanyakan juga kepada pihak istana. Moderna yang berbasis di Massachusetts, Amerika Serikat, ini mengatakan bahwa bisa meningkatkan antibodi yang menetralkan COVID-19 ke level seperti atau malah melebihi level antibodi orang yang telah pulih dari virus corona. Apakah ini merupakan vaksin baru? Kita akan bahas nanti setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali, saudara.